Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Ramadanti Suprida dan di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmiani, MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD, MPD. Proposal penelitian saya berjudul Perbedaan Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang tinggal bersama orang tua dengan yang tinggal di kos. Pada bab pertama, pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Mengapa saya mengangkat judul tersebut? Yang pasti dikarenakan ada sebuah latar belakangnya, di mana pendidikan itu adalah segala sesuatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuannya. Pendidikan ini adalah suatu proses yang penting untuk dilalui dan diikuti oleh setiap generasi agar tercapainya sebuah tujuan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, untuk tercapainya tujuan pendidikan itu, maka kita harus mencapai dulu tujuan pembelajaran atau tujuan kurikulum. Untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai, dilihat berdasarkan prestasi belajar. Dalam hal ini prestasi belajar mahasiswa. Bila prestasi belajar mahasiswa tersebut baik, maka tujuan pembelajaran tersebut dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika prestasi belajar mahasiswa tersebut kurang baik atau tidak baik, maka tujuan pembelajaran tersebut dikatakan belum berhasil. Nah, mahasiswa untuk bisa mencapai keberhasilan, mencapai prestasi belajar tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu secara umum ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya memfokuskan pada faktor eksternal, yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal adalah lokasi utama yang sering kita gunakan untuk menghabiskan waktu. Seperti melakukan sebuah kegiatan ataupun aktivitas, semuanya dilakukan di tempat tersebut. Nah, di mana tempat tinggal ini bisa mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari pola pikir, tingkah laku, hingga ke prestasi belajar. Suasana tempat tinggal yang nyaman akan mempengaruhi keadaan hati menjadi baik dan juga nyaman dalam menjalankan proses belajar, sehingga akan mempengaruhi pada prestasi belajar nantinya. Nah, tempat tinggal bagi seseorang yang sedang menempuh pendidikan atau dalam hal ini yaitu mahasiswa, biasanya secara umum itu ada dua tempat tinggal, yaitu tempat tinggal bersama orang tua dan tempat tinggal di kos. Mengapa saya memilih kedua tempat tinggal ini, membedakan antara kedua tempat tinggal ini, dikarenakan antara perbedaan kedua tempat tinggal ini sering menarik perhatian dan sering menjadi pokok perbincangan di masyarakat Indonesia. Nah, dari latar belakang tadi, maka didapat rumusan masalah, yaitu apakah ada perbedaan prestasi antara mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dengan mahasiswa yang tinggal di kos mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019, serta tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui prestasi belajar mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan yang tinggal di kos mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Dan ada pula manfaat penelitian ini, yaitu ada 3. Pertama, dapat mengetahui prestasi belajar mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan yang tinggal di kos. Yang kedua yaitu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Dan yang ketiga sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian yang meneliti hal sejenis. Selanjutnya yaitu ke bab 2, tinjauan pustaka, yang terdiri dari kerangka teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Baiklah, yang pertama yaitu kerangka teori. Pengertian prestasi belajar. Prestasi sendiri itu adalah hasil yang diperoleh oleh seseorang ketika dia melakukan sebuah kegiatan berupa penambahan pengetahuan atau penambahan skill yang dituangkan dalam bentuk
nilai berupa angka atau sebuah penghargaan. Sedangkan belajar menurut Haryanto tahun 2011 adalah sebuah aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan atau meningkatkan keterampilan dan membentuk kepribadian. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa prestasi belajar itu adalah hasil atau bukti keberhasilan seseorang selama dia menjalani proses pembelajaran, baik itu secara individu maupun kelompok, yang dituangkan dalam bentuk nilai berupa angka maupun huruf sebagai penilaian secara menyeluruh, dan seseorang yang mendapatkan hal itu merasakan kepuasan. Ya, dalam prestasi belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Muhibin tahun 2014, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu terbagi menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Di mana faktor internal ini terdiri dari faktor fisiologis, psikologis, di mana fisiologis ini yaitu terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh, dan faktor psikologis terdiri dari intelijensi, minat, bakat, sikap, dan motivasi. Sedangkan pada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar individu, yaitu terdiri dari faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Di mana faktor lingkungan sosial ini yaitu faktor keluarga, masyarakat, dan sekolah, sedangkan faktor non-sosial yaitu lebih ke arah faktor-faktor yang mempengaruhi dari benda mati, seperti tempat tinggal, tempat belajar, alat-alat belajar, cuaca, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu faktor pendekatan belajar, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peserta didik untuk belajar seperti strateginya dalam menjalankan proses pembelajaran. Nah, dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada faktor eksternal, yaitu tempat tinggal. Pengertian tempat tinggal. Menurut Indrayani dan kawan-kawan tahun 2014, tempat tinggal adalah sebuah keberadaan seseorang pada suatu tempat dan lingkungan di mana mereka hidup di sana dalam jangka waktu yang panjang. Tempat tinggal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dikarenakan seluruh aktivitas kita biasanya kita jalankan selama di tempat tinggal tersebut. Mahasiswa yang biasanya kelelahan karena aktivitas yang banyak selama di kampus, pasti mereka membutuhkan yang namanya tempat tinggal sebagai tempat untuk beristirahat. Nah, untuk mahasiswa yang rumahnya jauh dari lokasi kampus atau mahasiswa yang merantau, biasanya mereka memilih untuk tinggal di kosan. Sedangkan mahasiswa yang lokasi rumahnya dekat dengan lokasi kampus, biasanya lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua. Selanjutnya yaitu rumah orang tua. Tempat tinggal ini dibagi menjadi 2 dalam penelitian ini, yaitu tempat tinggal rumah orang tua atau bersama orang tua dan tempat tinggal kos. Rumah orang tua di dalam penelitian ini yang maksud adalah tempat tinggal mahasiswa bersama orang tua. Mahasiswa yang tinggal bersama orang tua biasanya pola hidupnya lebih teratur dan lebih sehat dikarenakan adanya pengawasan dari orang tua. Bukan hanya pengawasan, namun juga ada perhatian dari orang tua tersebut. Mulai dari pola makannya yang sehat karena adanya orang tua yang memperhatikan makanan untuk anaknya, lalu adanya fasilitas belajar yang lengkap dari orang tuanya, serta adanya motivasi yang diberikan oleh orang tua, perhatian yang diberikan oleh orang tua. Selain itu, tempat tinggal rumah orang tua sendiri, yaitu tempat di mana mereka dari kecil dilahirkan, sehingga mereka lebih nyaman untuk tinggal di sana. Ketika kita sudah nyaman melakukan semua aktivitas, otomatis untuk menjalankan sebuah proses belajar di tempat tersebut juga merasa menjadi lebih nyaman. Hal itu akan mempengaruhi pula di dalam prestasi belajar mahasiswa tersebut nantinya. Selanjutnya yaitu tempat tinggal kos. Tempat tinggal kos atau rumah kos menurut Budiman, Arif, dan kawan-kawan tahun 2019 yaitu suatu usaha rumahan yang menyediakan kamar atau tempat untuk dihuni atau ditinggali atau juga disewa oleh orang yang membutuhkan.
Jadi tempat tinggal di kos ini sama seperti rumah, namun yang membedakannya adalah individu yang ada di rumah tersebut dan suasana yang ada. Dikarenakan mereka tinggal di kos, maka jauh dari pengawasan orang tua, jauh dari perhatian orang tua. Jadi kehidupan mahasiswa yang ngekos biasanya lebih bebas. Anak yang ngekos juga lebih sulit untuk mendapatkan perhatian dari orang tua secara langsung. Namun mereka bisa menumbuhkan jiwa mandiri dikarenakan mereka melakukan seluruh kegiatan selama di tempat tinggalnya dengan sendiri. Namun juga dia kesulitan dari beberapa hal seperti fasilitas belajar yang sulit untuk terpenuhi dan juga masalah keuangan yang juga menjadi sebuah inti utama bagi mahasiswa yang tinggal di kos. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Mengukur keberhasilan apa yang telah diperoleh oleh mahasiswa ialah melihat dari prestasi belajarnya. Nah, prestasi belajar ini layaknya seperti primadona karena setiap orang menginginkan prestasi yang baik. Namun, untuk memperoleh prestasi tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal merupakan suatu tempat di mana kita menjalankan seluruh aktivitas di sana, sehingga tidak menutup kemungkinan pola hidup kita itu akan terpengaruh oleh tempat tinggal tersebut. Hubungan antara tempat tinggal dan prestasi belajar itu sangat erat, di mana bila kita lihat mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, biasanya pola hidupnya lebih teratur, dikarenakan adanya pengawasan dari orang tua dan juga adanya motivasi dari orang tua, sehingga membuat mahasiswa tersebut termotivasi dan selalu giat untuk menjalankan proses belajar baik di rumah maupun di perkuliahan, sehingga akan memicu dia untuk terus meraih prestasi yang baik. Sedangkan tempat tinggal di kos, mahasiswa tersebut jauh sekali dari jangkauan atau pengawasan dari orang tua. Maka akan sulit sekali bagi mahasiswa yang tinggal di kos untuk mempunyai pola hidup yang teratur. Jadi tempat tinggal yang baik maka pasti akan mempengaruhi prestasi yang baik pula untuk orang tersebut. Oleh karena itu, baik tempat tinggal bersama orang tua maupun tinggal di kos pasti mempunyai pengaruh yang berbeda bagi prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol dari penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan antara prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2019 yang tinggal bersama orang tua dengan yang tinggal di kos. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu adanya perbedaan prestasi antara mahasiswa Universitas Sriwijaya Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 yang tinggal bersama orang tua dan yang tinggal di kos. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk ke bab 3, metodologi penelitian, yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2015, variabel penelitian adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti sehingga mendapatkan informasi tentang hal tersebut yang gunanya untuk dapat ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu ada dua, variabel dependen atau terikat yaitu prestasi belajar mahasiswa, sedangkan variabel independen atau variabel bebasnya yaitu tempat tinggal mahasiswa bersama orang tua dan tempat tinggal di kos. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh oleh seseorang setelah menjalani proses belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai berupa huruf maupun angka yang ditandai dengan kemampuan menguasai materi dan juga menimbulkan rasa puas setelah menjalani kegiatan tersebut. Prestasi belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu tempat tinggal. Dalam penelitian ini,
saya memfokuskan pada tempat tinggal bersama orang tua dan tinggal di kos, di mana rumah orang tua adalah tempat tinggal orang tua yang dimiliki oleh orang tua dan kita gunakan sebagai tempat berlindung, bersukaria, beristirahat, dan juga bercanda bersama keluarga. Sedangkan rumah kos atau tempat tinggal kos adalah usaha rumahan yang menyediakan kamar ataupun tempat untuk ditinggali dan disewa oleh orang yang membutuhkan, seperti mahasiswa luar kota atau mahasiswa yang lokasi rumahnya jauh dari tempat kampus. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2015, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dipelajari dan diambil kesimpulannya. Pada penelitian ini, saya memilih populasi yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2019 yang berjumlah 67 orang baik di kelas Indralaya maupun kelas Palembang, di mana jumlah mahasiswa yang tinggal bersama orang tua yaitu 33 dan mahasiswa yang tinggal di kos yaitu 34 orang. Dan berikutnya yaitu sampel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2012, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di mana teknik sampel yang saya gunakan yaitu non-probability sampling, yaitu bagian purposive sampling. Teknik pengumpulan purposive sampling ini adalah teknik pengumpulan sampel dengan maksud dan pertimbangan tertentu, di mana yang menjadi pertimbangan pada penelitian ini yaitu tempat tinggal ya bersama orang tua dan tempat tinggal di kos, dan juga tempat belajar yang sama agar terfokuskan pada perbedaan tempat tinggal. Maka dari itu saya memilih mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya kelas Palembang, yaitu berjumlah 26 mahasiswa dengan 14 mahasiswa yang tinggal di kos dan 12 mahasiswa yang tinggal bersama orang tua. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Saya memilih teknik pengumpulan data berupa metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara menurut Indra tahun 2018 yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka antara peneliti dan narasumber berupa interaksi tanya jawab. Di sini wawancara dilakukan bersama Kosma angkatan 2019 atau komisaris mahasiswa untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan mahasiswa yang tinggal di kos. Lalu metode dokumentasi menurut Ari Kunto, dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Nah, metode dokumentasi di sini digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai prestasi belajar mahasiswa melalui IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa yang angkatan 2019 pada semester akhir, atau maksudnya semester akhir yang telah mereka tempuh. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif komparatif karena bertujuan untuk melihat perbedaan antara dua sampel terhadap variabel bebas, di mana data yang diperoleh dan dianalisis yaitu data yang berasal dari dokumentasi prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik inferensial dua sampel data independen dengan menggunakan teknik UJT. Tapi sebelum menguji hipotesis dengan menggunakan teknik UJT, harus melewati uji prasyarat dulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas dan uji linearitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk melihat data apakah berdistribusi normal. Dalam penelitian ini yaitu
Prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Wijaya angkatan 2019, apakah nilai prestasi belajar mereka tersebut berdistribusi normal atau tidak. Di sini saya menggunakan rumus C kuadrat. Selanjutnya yaitu uji homogenitas yang tujuannya untuk melihat data sampel ini apakah dia homogen atau tidak. Nah, rumus yang digunakan yaitu dengan membagi varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Apabila F hitungnya lebih kecil dari F tabel berdasarkan taraf kesalahan yaitu 0,05, maka data tersebut dibilang homogen. Selanjutnya yaitu uji linearitas, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah variabel bebas yang menjadi prediktor memenuhi asumsi dari linearitas. Nah, uji linearitas ini akan terpenuhi apabila F hitung lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, setelah melakukan uji prasyarat, yaitu melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini saya menggunakan uji T atau t-test. Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji dua pihak dengan tingkat kepercayaan 0,05, di mana uji T ini dilakukan apabila data sudah berdistribusi normal untuk menghitung signifikansinya. Melalui penelitian ini, uji ini tujuan untuk mengetahui perbedaan dari prestasi belajar mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan yang tinggal di kos. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari proposal penelitian saya. Terima kasih untuk para dosen dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk para teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun pertanyaan, dipersilakan di kolom diskusi, dan kepada dosen pengampu dimohon untuk memberikan kritik, saran, dan juga revisiannya. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.